Di video kali ini, saya akan mengajak Anda untuk berkreasi bagaimana membuat rias karakter horor Trypophobia. Apa itu? Cekidot! Langkah pertama adalah buat adonan tepung terigu dan air. Nah, pertama-tama ambil sejumput tepung terigu kurang lebih 1 genggam saja, masukkan ke dalam wadah kosong. Kemudian kita siapkan sedikit air masak ya. Kemudian kita campurkan sampai menjadi adonan yang melekat seperti ini ya. Jadi agak sedikit menempel. Nah, langkah kedua, bentuk adonan menjadi gumpalan yang tidak beraturan. Kemudian langkah ketiga, tempelkan adonan tersebut ke bagian tubuh yang diinginkan. Nah, di sini saya memilih areal wajah, yaitu di sekitar hidung, mulut, dan mata. Nah, ini memang agak susah untuk bagian penempelan ini, karena kalau kulit kita licin, maka yang terjadi adalah adonan sering tidak lengket. Jadi tingkat kekentalannya harus dicoba. Jadi kalau misalkan dia agak terlalu kental, tambahkan air. Tetapi kalau dia terlalu encer, tambahkan tepung gitu ya. Kemudian kita tekan-tekan di bagian tepinya sampai dia betul-betul menempel dengan kulit. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, ini saya ambil 3 bagian ya. Sengaja mulut saya tutup. Nah, untuk langkah keempat, tutupi tepung dengan polesan foundation atau dempul. Di sini saya pakai yang Pixi punya karena harganya juga tidak terlalu mahal ya. Jadi kalian boleh pakai dempul atau foundation apapun. Pakai yang Viva juga boleh, ada yang harga 8 ribuan ya. Nah, ini saya menggunakan kuas. Tetapi kalau ada yang ingin menggunakan spons atau beauty blender, itu juga diperbolehkan. Akan tetapi di sini kenapa saya menggunakan kuas, karena hasilnya akan jauh lebih halus dan tidak langsung terkena di tangan. Nah, setelah seperti ini semuanya kita pastikan dulu bahwasanya tepung tadi betul-betul menempel di wajah. Kemudian langkah kelima adalah taburkan bedak. Di sini saya memilih bedak yang warnanya 1 ton di atas warna kulit saya. Tetapi at least boleh ya pakai bedak apapun. Nah, kita poleskan bedak. Nah, di sini saya menggunakan produk Ines, tetapi kalau mau pakai yang Viva juga boleh, pakai bedak bubu boleh, bedak compact boleh, two-way cake juga boleh ya. Ditotol-totol saja, tidak usah terlalu digosok. Nah, di sini ada sedikit bagian yang agak terkelope atau terbuka ya di bagian tepung di sebelah kiri. Nah, ini nanti akan kita tempel lagi. Di bawahnya kita beri air sedikit dan kita tempel. Nah, seperti ini. Nah, terus kita haluskan lagi. Kita timpa beberapa kali dengan bedak. Ingat, pastikan jangan sampai terkelupas. Bagian yang terkelupas tadi sudah saya lem. Nah, langkah keenam adalah kita akan membuat efek lubang. Di sini saya menggunakan cotton bud, tetapi mau pakai apapun bisa ya. Sebetulnya pakai lidi boleh atau pakai bahan-bahan yang seperti kayu atau tusuk gigi yang sudah dipatahkan juga boleh. Tetapi saya di sini menggunakan cotton bud karena lebih aman kalau kena kulit ya, jadi tidak ada luka. Kalau pakai tusuk gigi bisa luka kalau terlalu dalam. Nah, di sini silakan boleh divariasikan tekanannya, harus sampai menyentuh kulit ya. Karena kalau tidak menyentuh kulit dia akan kembali lagi, kembali membelendung seperti semula. Nah, di sini kita pastikan betul-betul berlubang. Nah, untuk trypophobia itu adalah luka ataupun koreng ataupun ini ya, tampilan yang menimbulkan kesan ngeri pada bagian lubang-lubangnya ini. Nah, ini
dibuat acak aja, jadi tidak usah terlalu diatur jaraknya supaya terlihat lebih alami. Nah, langkah ketujuh adalah rapikan lubang-lubang tersebut dengan bedak, ya. Kita totol-totol, tetapi jangan terlalu ditekan, ya. Di sini kita haluskan. Kemudian kita pastikan yang masih ada warna tepung-tepungnya, ya, ada putih-putih dan sedikit kekuningannya itu langsung kita timpa dengan bedak sampai warnanya kecoklatan sama seperti warna kulit kita, supaya terlihat menyatu dengan kulit kita. Untuk langkah ke-8, beri pewarna makanan dan betadin yang dicampurkan di dalam setiap lubangnya. Ingat, campurannya 1:1, ya. Jadi kalau betadinnya 1 tetes, pewarna makanannya 1 tetes. Nah, di sini nanti kita akan mendapatkan warna merah yang agak kekuning-kuningan begitu, ya. Nah, ini kita harus sabar satu persatu dan pastikan warnanya itu rapi, tidak meleper atau tidak keluar dari lubang tersebut. Nah, seperti ini. Kalau memang ternyata kurang gelap warnanya, itu bisa kita tambahkan lagi. Kita tambahkan lagi warna merahnya dan warna betadinnya. Nah, seperti ini. Nah, jadi kalau kita memberikan warna yang di lubangnya itu agak gelap, itu terkesan seperti ada dimensi atau ada kedalamannya gitu, ya. Kemudian sisa-sisanya bisa kita oles-oleskan di daerah di luar lubang yang sudah kita beri warna tadi. Jadi tapi ingat tipis-tipis saja. Pada prinsipnya warnanya tidak boleh lebih tua dari warna yang ada di dalam lubang tadi. Ya, seperti ini. Pelan-pelan. Nah, kalau memang tidak bisa langsung kering, kita bisa menggunakan bantuan hair dryer. Langkah ke-9 adalah tambahkan sirup marjan di tepi lubang, tetapi pada prinsipnya bebas ya mau pakai sirup apapun, yang penting warnanya lebih terang daripada warna campuran tadi. Kita boleh menggunakan sirup apapun. Nah, kebetulan di sini saya menggunakan sirup marjan karena di rumah yang ada cuma sirup marjan ya. Jadi kita oleskan di tepi-tepinya seperti ini. Ya. Ingat, jangan sampai masuk ke dalam lubang yang sudah kita beri warna tadi. Nah, di sini akan terlihat seperti ada warna luka-luka yang ada di tepi-tepinya ya. Nah, ini ya, kita olesin. Kemudian langkah ke-10 adalah kita akan membuat imitasi belatung. Nah, bahannya dari apa? Dari sisa tepung tadi. Tinggal kita pelintir-pelintir, kita bulatkan kecil-kecil, lalu kita masukkan ke dalam lubang-lubang yang sudah kita buat tadi. Masukkannya secara acak saja ya. Jadi tidak usah terlalu diatur jaraknya. Jadi kita random aja. Ada di bagian kening kita beri 1 atau 2 boleh, kemudian di bagian pipi ataupun di bagian mulutnya supaya terlihat lebih alami dan lebih menjijikkan ya. Jadi di sini juga ada kesan ngeri. Jadi kesan ngeri itu atau kesan horor itu bisa juga diwujudkan dengan binatang-binatang kecil yang menjijikkan seperti ini ya, seperti belatung ya, karena ini adalah identik dengan binatang yang hidup dalam luka-luka manusia atau hidupnya dalam tubuh manusia yang sudah membusuk. Nah, seperti ini hasilnya. Nah, seperti ini ya. Kemudian langkah ke-11, tebalkan alis dan bulu mata kita. Nah, karena tadi kita sudah menggunakan dempul, jadi pasti alis dan bulu mata kita jadi terkena sapuan-sapuan dempulnya, sehingga agak sedikit memutih warnanya. Jadi kita tebalkan saja, tetapi tidak harus menggunakan maskara ya. Di sini saya memakai maskara. Tetapi kalau mau pakai pensil alis silahkan, bisa. Ataupun mau pakai eyeliner bisa, gitu ya. Di sini saya menggunakan maskara aja biar simple. Nah, seperti ini cukup kita sikat-sikatkan saja. Nah, seperti ini. Kemudian bagaimana hasilnya? Kita akan lihat bersama-sama. 1, 2, 3. Ya, seperti inilah hasil
kecilnya. Rias Makeup Horor hari ini dengan tema trypophobia atau lubang-lubang kecil yang menakutkan ya, seperti ini ya. Trypophobia itu pada dasarnya adalah satu ketakutan atau fobia terhadap benda-benda yang berlubang gitu ya. Nah, seperti ini. Demikian video tutorial rias karakter horor trypophobia dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.